ketika Islam turun ke muka bumi ini, maka banyak hal yang diperbaiki yang sebelumnya hal-hal tersebut memang tidak baik terjadi di alam semesta ini. Hal-hal yang diperbaiki oleh Islam diantaranya adalah terkait dengan persepsi paradigma manusia tentang value kehidupan, tentang nilai-nilai kehidupan. Ada satu idiom, ada satu terminologi dalam Islam yang disebut dengan husnudzan billah. Biasa kita menerjemahkannya dengan berbaik sangka kepada Allah. Hal ini bisa kita saksikan dalam sejarah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dengan begitu sungguh-sungguh dan serius. Coba kita sedikit membuka tentang apa itu husnudzan billah dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata mereka mendefinisikan husnudzan billah itu dengan kalimat huwa quwwatul yaqini bima wa'adallahu ibadahu min sa'ati karamihi wa rahmatihi wa raja'u husuli dzalik, yaitu sebuah keyakinan yang kuat akan keluasan karunia dan rahmat Allah yang dijanjikan untuk hamba-hambanya, serta besarnya harapan untuk mendapatkan keluasan karunia dan rahmat tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dalam definisi barusan ada dua hal. Pertama, ada keyakinan yang kuat akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmat dan karunia-Nya maha luas disediakan untuk kita hambanya. Yang kedua, setelah kita memiliki keyakinan tersebut, kemudian kita memiliki harapan yang besar bahwa kita akan mendapatkan karunia dan rahmat tersebut. Maka seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, "ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husniz dzanni billah." Tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seorang hamba beriman yang lebih agung dari husnudzan kepada Allah. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi dhanna illa a'tahu Allahu 'azza wa jalla dhannah. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, tidaklah seorang hamba memiliki keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan memberikan apa yang ia yakini tersebut. Jika dalam hidup kita mungkin yang nampak secara zahir, apa yang Allah takdirkan bagi kita tidak selalu indah, tidak selalu baik, tapi dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu akan terungkap insyaallah. Dan jika kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, maka Allah akan berikan apa yang kita yakini. Allah akan berikan keluasan rahmat itu untuk kita. Jika kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun, maka Allah akan berikan ampunan itu untuk kita. Karena kata Ibnu Mas'ud tadi, apapun yang kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan itu. Kenapa? Dzalika bi annal khaira biyadih. Karena seluruh kebaikan itu
ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan untuk kita dalam sabdanya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal, mati, kecuali dia sudah pastikan husnudzon kepada Allah sudah tertanam kuat dalam jiwanya, dalam hatinya. Masalahnya kematian yang merupakan sebuah kepastian itu kita tidak tahu kapan akan menghampiri kita. Maka oleh karena itu berarti kapanpun kita harus senantiasa menghadirkan yang namanya husnudzon kepada Allah, berkeyakinan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ciri-cirinya orang yang memiliki keyakinan yang baik kepada Allah? Ciri-ciri orang yang memiliki keyakinan baik kepada Allah adalah dia akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga apa yang menjadi keyakinannya. Jika tadi ia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas rahmatnya, maka dia akan berusaha, berjuang untuk mendapatkan rahmat itu. Karena bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada satu orang pun yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan rahmatnya. Jadi apa yang kita lakukan, seluruh pengorbanan kita, seluruh kebaikan yang kita perjuangkan, semuanya dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya yang begitu luas untuk kita semuanya. Jika kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun, maka kita akan berjuang untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dalam ayat yang khatib baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Jika dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala seluas lautan. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas, tapi kalau memang kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya maha luas, maka perjuangkan untuk mendapatkan ampunan itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang suci yang tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya, karena beliau adalah al-ma'sum, orang yang terjaga dari perbuatan dosa, ternyata memberikan keteladanan untuk kita membaca istighfar dalam sehari 100 kali atau bahkan lebih. Lalu untuk apa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan taubat dan istighfar sebegitu baik, sebegitu banyak? Jawabannya diantaranya, selain karena ingin mendapatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya, juga untuk memberikan contoh buat kita. Maka kita orang-orang yang dalam hidup kita begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, harus bersungguh-sungguh tentunya dengan sangat-sangat serius untuk beristighfar di setiap hari kita, di setiap saat kita. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita izin untuk mendapatkan rahmatnya, satu hal yang begitu agung seperti yang disampaikan Ibnu Mas'ud tadi, bahwa di dalam hati kita tertanam kuat selalu keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.